Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukurlah kepada Allah karena pada hari ini sebagai satu persekutuan GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta, kita akan menutup rangkaian kegiatan pelayanan rutin ibadah keluarga dan ibadah pelkat usia dewasa yang telah mengalami pertolongan Tuhan sepanjang tahun pelayanan 2020. Berbagai mujizat telah Allah perbuat di tiap layan bakti kita. Secara khusus, sepanjang 9 bulan ini, kita harus melewati lembah kekelaman di masa pandemi COVID-19. Kalau bukan Allah penjaga hati kita, telah luluh lantaklah semangat iman, karena jiwa tertekan lara duka cita. Maka sudah selayaknya untayan syukur dalam nada kidung iman bergema di ruang hati, jiwa dan roh kita. Sambil mengingat pertolongan Allah Maha Sempurna melalui ibadah penutup pada malam ini, Rabu tanggal 25 November 2020. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam takhta kekudusan Allah. Kami persilahkan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat, kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Jemaat menyanyi PKJ nomor 120 bait pertama dan bait kedua. Allah Bapa, kami puji Berdoa. Ya Allah kami, sungguh percaya pada kebenaran firman-Mu dalam Yeremia 17 ayat 7 bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan Allah. Janji-Mu ya dan amin, memberkati keluarga kami yang tetap memilih tekun beribadah, sekalipun kami masih harus beribadah di rumah saja. Mengingat pandemi ini belum juga berakhir. Namun, kami tidak mau terpasung oleh rasa khawatir yang menggeser keyakinan iman kami pada penyelenggaraan kuasa-Mu yang menghidupkan detak nadi pengharapan iman kami.
Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengajaran firman Tuhan yang telah diberitakan pada hamba-Mu, sehingga kami beroleh penguatan hati, tetap tegar di tengah amukan badai COVID yang menggelegar. Terima kasih Tuhan, di tengah masa teramat sulit, Kau hadirkan sahabat penuh berkat di tiap bentuk pelayanan gereja-Mu sepanjang tahun 2020. Pelayanan para presbiter dan pengurus ke-6 Pelkat, komisi serta panitia yang Kau urapi oleh kuasa-Mu, sehingga mereka kuat mengabdi sesuai janji hati sampai tiba di penghujung layan bakti tahun 2020. Tolong berkati layan bakti para hamba-Mu yang pada malam ini memohon berkat di saat kami akan rehat sejenak dari semua rutinitas pelayanan tahun 2020, supaya kami lebih fokuskan hati untuk menyambut masa raya Advent dengan penuh damai sejahtera. Maka ibadah penutupan kegiatan pelayanan rutin, ibadah keluarga, ibadah Pelkat usia dewasa, dan ibadah komisi teologia Persekutuan Doa Karis akan kami tutup dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara bergantian dari Mazmur nomor 126 bait pertama hingga bait ke-6. Mazmur 126. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mengucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat, kita sambut dengan pujian dari PKJ 126 bait pertama dan bait ketiga. Dialah sumber
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itu nyata juga kembali di malam hari ini. Tuhan memperkenankan kami Bapa untuk kami beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan hadir. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus mengakhiri kegiatan pelayanan di tahun 2020 Jemaat GPB Karis. Kami mau melandasinya Tuhan di dalam terang firman-Mu. Karena itu kami mau mendengarkan berita firman Tuhan. Diamkan semua suara dalam hati kami dan bukalah pikiran kami, terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, menghayati, bahkan menjadikan firman Tuhan pedoman di dalam seluruh kehidupan beriman kami. Ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan demikian kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saudara-saudara adalah ibadah
yang terakhir. Karena itu, saudara-saudara, di malam hari ini kita akan menutup segala kegiatan ibadah-ibadah selama tahun 2020. Saudara-saudara, penutupan ini dikarenakan kita akan memasuki atau menjelang Minggu Advent yang jatuh pada hari Minggu tanggal 29 November mendatang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent atau masa raya Advent, saudara-saudara, itu artinya penantian. Penantian di sini, saudara-saudara, memang mengandung dua arti. Artinya penantian sudah dan akan. Penantian sudah itu artinya, saudara-saudara, kita akan mengingat rayakan Natal Kristus 2000 tahun yang lalu. Lalu, saudara-saudara yang kekasih, Adventus mengandung arti keakanan. Nanti, saudara-saudara, artinya di masa kini, saudara-saudara yang kekasih, kita akan menanti kembali kedatangannya kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya di dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa memasuki Minggu Advent lalu kita rehat sejenak, ya, mengakhiri seluruh kegiatan-kegiatan rutinitas? Ini dikarenakan supaya kita memang bisa fokus nanti merayakan Natal Kristus. Natal Kristus sungguh sangat berarti bagi orang percaya, saudara-saudara. Sebab lewat Kristus yang lahir tersebut, saudara-saudara yang kekasih, yang kemudian Kristus lahir bagi orang percaya, dan sekaligus juga saudara-saudara yang kekasih, kehadiran Kristus itu juga membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan saudara-saudara yang dibawa oleh Sang Bayi Natal yang kudus tersebut, keselamatan yang bukan murahan. Kenapa, saudara-saudara? Karena sesungguhnya, saudara-saudara yang kekasih, keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah sesungguhnya Dia yang adalah benar, yang tidak berdosa, saudara-saudara. Lalu kemudian Dia diangkat berdosa. Dia menebus, saudara-saudara yang kekasih, dosa-dosa manusia di dalamnya. Seharusnya, saudara-saudara yang kekasih, orang percayalah yang akan memperoleh kebinasaan atau kematian. Tapi karena kasih dan cintanya, saudara-saudara yang kekasih, Dia menggantikan diri, menebus dosa-dosa orang-orang percaya di dalamnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya siapa kita? Artinya, saudara-saudara, kita tidak patut untuk membanggakan hidup dan kehidupan kita. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau bukan karena sola gratia, keselamatan karena anugerah, maka saudara-saudara tidak ada atau tidak akan hidup sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dipahami juga oleh Rasul Paulus.
Kita tahu saudara-saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang menganiaya para pengikut Kristus. Bukan hanya menganiaya, tapi juga membunuh para pengikut Kristus. Tapi lewat perjumpaannya saudara-saudara dengan Tuhan Yesus di Damsyik, lalu kemudian mengubah kehidupannya. Dia yang dahulu sebagai penjahat, saudara-saudara yang kekasih, diubah hidupnya. Dan ia merasa, saudara-saudara, bahwa Paulus berhutang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa saudara-saudara yang kekasih, perjumpaannya yang kemudian membuat dia, saudara-saudara yang kekasih, dipilih untuk menjadi alat dalam keselamatan, maka saudara-saudara, tentu dia mungkin tidak akan hidup. Karena itu saudara-saudara, kesempatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada Rasul Paulus, dia tidak sia-siakan itu. Artinya saudara-saudara, hidup yang sudah dikaruniakan kepadanya, dia benar-benar abdikan itu saudara-saudara secara all out. Habis-habisan dia saudara-saudara melayani Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita itu saudara-saudara yang kekasih. Bahkan digambarkan di dalam teks bacaan kita saudara-saudara, orang-orang Korintus menganggap Rasul Paulus seperti orang gila. Kenapa saudara-saudara? Karena dia mengatakan atau membuat statement bahwa penderitaan itu adalah kebanggaan bagi dirinya. Wow, saudara-saudara, tidak ada orang yang bangga terhadap penderitaan. Penderitaan is penderitaan, saudara-saudara, yang harus dihindari. Tetapi Paulus justru dia bangga, saudara-saudara. Dia bangga karena dia melayani Tuhan, lalu kemudian dia diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan. Tapi tidak membuat dia, saudara-saudara, kendur. Tidak membuat dia, saudara-saudara yang kekasih, takut dan gentar di dalam melayani Tuhan di dalamnya. Justru semakin dia seperti seorang gila tadi dikatakan. Dengan semangat yang luar biasa saudara-saudara. Karena hidupnya oleh karena pemberian, oleh karena anugerah, karena kasih karunia Allah. Maka kesempatan itu dia tidak sia-siakan. Supaya dapat dia membawa orang lain mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengakhiran penutupan kegiatan dan pelayanan ibadah-ibadah saudara-saudara di tengah-tengah jemaat GBB Karis, malam hari ini saudara-saudara yang kekasih, barangkali kita boleh bercermin juga daripada cara Paulus, saudara-saudara yang kekasih, mengabdikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan di dalamnya. Menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, baik selaku anggota majelis jemaat, baik sebagai unit-unit misioner, baik sebagai panitia, dan lainnya saudara-saudara yang mengabdi bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GBB Karis. Apakah kita sudah benar-benar secara optimal mengabdi bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GBB Karis? Di dalam jabatan-jabatan, dalam fungsi-fungsi yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan ini.
Perhatikan saudara-saudara yang kekasih, Paulus merasa berhutang karena dia telah diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, hidupnya saudara-saudara dia arahkan untuk Tuhan saja. Pelayanannya saudara-saudara tidak ada motif-motif, tidak ada maksud-maksud di balik semuanya itu. Pelayanannya saudara-saudara yang kekasih bukan untuk dirinya saudara, tapi dia arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertanya, baik selaku presbiter saudara-saudara, selaku pengurus Pelkat, selaku pengurus unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah gereja ini, apakah pekerjaan kita, apakah pelayanan kita, saudara-saudara yang kekasih, sudah kita lakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalamnya? Apakah pelayanan kita, saudara-saudara yang kekasih, yang kita abdikan, benar-benar saudara-saudara bukan untuk kepentingan atau ada maksud-maksud tertentu di dalamnya, supaya kita dipandang di tengah-tengah gereja ini, saudara-saudara yang kekasih, supaya kita menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang mulia di dalamnya. Saudara-saudara, kembali tadi, bahwa sesungguhnya saudara-saudara, siapakah kita ini? Siapakah Paulus, saudara-saudara yang kekasih? Orang yang harus mati, yang harus dibinasakan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Allah diberikan kesempatan. Jangan sia-siakan saudara-saudara kesempatan yang sudah Tuhan berikan, baik kepada para presbiter, kepada pengurus ke-6 Pelkat, demikian juga saudara-saudara kepada unit-unit misioner yang lain di dalamnya. Jangan sia-siakan kesempatan dan kesempatan yang kita lakukan hanya sekedar saja untuk melayani saja. Tidak melakukan pelayanan yang benar-benar yang terbaik, yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau itu yang kita lakukan, pasti saudara-saudara yang kekasih, pelayanan kita adalah pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk umat di dalamnya. Pasti saudara-saudara yang kekasih, pelayanan kita saudara-saudara yang kekasih akan memperkokoh kehidupan persekutuan, akan mendatangkan saudara-saudara yang kekasih berkat bagi masyarakat di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ke depan saudara-saudara, di tahun 2021 ada program yang sangat penting yang harus didukung oleh semua saudara-saudara yang kekasih, stakeholder yang ada di tengah-tengah gereja ini, saudara-saudara. Kita ingin saudara-saudara yang kekasih memperoleh sertifikasi IMB gereja ini. Nah, ini diperlukan saudara-saudara, fokus perhatian kita, semua komponen yang ada di tengah-tengah jemaat ini sudah harus fokus. Harus fokus saudara-saudara kepada kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Keselamatan saudara-saudara. Nah, karena itu kita sudah diselamatkan. Sekarang bagaimana kita saudara-saudara tidak menyia-nyiakan keselamatan itu dengan mempersembahkan yang terbaik. Seluruh komponen presbiter, pengurus-pengurus Pelkat, unit-unit misioner, dan jemaat Tuhan saudara-saudara yang kekasih. Semuanya harus fokus agar harapan kita saudara-saudara di tahun 2021, sertifikasi EMB itu boleh kita miliki bersama. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan telah menyelamatkan kita. Lalu apa yang kita berikan kepadanya? Jangan bertanya saudara-saudara yang kekasih, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi cobalah kita bertanya dalam diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan di dalamnya.
Saudara-saudara yang kekasih, apakah yang sudah saudara berikan kepadanya? Tuhan sudah berikan keselamatan, dan keselamatan itu mahal harganya. Sebagai karya saudara-saudara untuk menebus keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, abdikanlah seluruh hidupmu, saudara-saudara yang kekasih, bukan semata-mata untuk pendeta, bukan semata-mata untuk lembaga gereja, tapi semata-mata saudara arahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 152, 152 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami menaikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu. Kalau pada akhirnya Tuhan, kami akan menjelang masa raya Advent, masa penantian, kedatangan kembali Tuhan, tapi sekaligus penantian di mana kami akan mengingat rayakan Natal Kristus di dalamnya. Karena itu Bapa di surga, terima kasih menjelang masa raya Advent kami boleh menghentikan supaya kami fokus kepada Sang Bayi Natal yang kudus yang adalah Mesias dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan bagi gerejamu GPB Karis. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh para presbiter. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh unit-unit misioner. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh panitia, BPPJ karyawan,
bahkan seluruh jemaat Tuhan Bapa di surga yang boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GBB Karis. Namun Bapa di surga bercermin daripada firman-Mu. Di malam hari ini kami boleh mengevaluasi Bapa di surga. Apakah semua yang sudah kami kerjakan, yang kami sudah layani, kami abdikan itu, benar-benar berkenan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Artinya kami memberikan yang terbaik. Ataukah kami melayani dengan sesuka hati kami, semau kami saja, sekedar kami melayani saja. Tuhan Bapa di dalam Yesus Kristus, kami boleh belajar daripada Rasul Paulus yang merasa berhutang kepada Tuhan, sehingga melakukan pekerjaan pelayanannya dengan secara all out. Bahkan dia dianggap sebagai seorang gila karena menganggap segala penderitaan adalah kebanggaan. Ya Tuhan Bapa di surga, biarlah Tuhan di malam penutupan kegiatan dan pelayanan kami boleh Bapa di surga ke depan, supaya kami baik sebagai presbiter, sebagai pengurus unit-unit misioner, sebagai BPPJ, sebagai karyawan, sebagai panitia, bahkan juga sebagai jemaat Bapa di surga, kami benar-benar Bapa di surga memfokuskan semua pengabdian, karya dan karsa kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak memandang siapa yang memimpin. Kami tidak hanya melihat gereja sebagai satu lembaga, tapi kami mau melihat kepala daripada gereja ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ajar kami Tuhan juga belajar seperti Rasul Paulus yang merasa berhutang, karena itu ia mau memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Kami mau Tuhan, hari kemarin adalah pelajaran yang berharga, tapi hari depan kami tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kami mau Bapa di surga membenarkan agar pelayanan kami menjadi satu persembahan yang berbau harum bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memperbaiki kesalahan-kesalahan di tahun 2020 ini Bapa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah ya Tuhan, ketika kami menyadari bahwa hidup kami sebagai orang-orang yang berhutang, dan karena itu ketika diberikan kesempatan, maka kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melakukan yang paling terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kami saati berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Khususnya Bapa di surga untuk lembaga eksekutif. Tuhan berkati agar pemerintah kami Bapa di surga benar-benar dapat secara tegas menindak mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan. Karena ketika mereka dan semua komponen bangsa ini Tuhan tidak dengan disiplin menjaga protokol kesehatan, maka akan mengancam nyawa masyarakat Indonesia lebih banyak lagi di dalamnya. Karena itu biarlah para penegak hukum bertindak tegas Bapa di surga, tidak tebang pilih di dalamnya. Siapapun yang melanggar Bapa di surga harus ditindak tegas di dalamnya. Kami serahkan Tuhan, baik itu TNI maupun Polri, maupun penegak hukum yang lain Bapa di surga, dalam rangka
mencegah penyebaran COVID-19 ini. Agar biarlah benar-benar Bapa di surga, angka kematian semakin menurun dan kedisiplinan masyarakat Indonesia boleh terus ditingkatkan. Dan upaya-upaya untuk pengadaan vaksin biarlah benar-benar dapat terrealisir tahun depan Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kami. Tuhan berkati. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami juga berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang menderita oleh karena bencana alam. Mereka-mereka yang mengungsi. Tuhan kuatkan, berikan mereka semangat pengharapan. Dan yakinkan masih ada Tuhan. Dan berkati anak-anak Tuhan. Supaya mengambil bagian dalam derita saudara-saudara kekasih kami tersebut. Demikian juga mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan tolong. Biarlah imunitas mereka kuat sehingga imun mereka tidak turun. Dan mereka tidak terpapar oleh karena COVID-19 ini. Para medis sebagai garda terdepan Tuhan berikan semangat. Dan lindungi mereka Tuhan supaya tidak terpapar COVID-19. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan mereka yang ditinggalkan oleh karena COVID-19 diberikan penghiburan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini agar gereja tetap semangat, gereja tetap kreatif, tetap memberikan persembahan yang terbaik Bapa di surga. Agar kiranya pelayanan gereja benar-benar secara maksimal dan pelayanan gereja yang maksimal direspon oleh umat juga yang tahu mengucap syukur. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga agar kiranya Tuhan, jemaat Tuhan terpanggil untuk memberikan persembahan syukurnya supaya penata layanan tidak terhambat Bapa di surga oleh karena rasa syukur dari umat yang juga menurun di dalamnya Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, untuk saudara-saudara kekasih kami, anak yatim, piatu, janda, duda-duda, dalam segala kesulitan hidup mereka, Bapa di mana saja mereka berada, bahkan tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa hadirlah, menguatkan dan memberkati hidup dan kehidupan mereka, Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan GBB Karis. Lindungi Bapa di surga dari paparan COVID-19. Berikan imunitas mereka yang kuat agar imunitas mereka tidak turun dan tidak mudah terpapar COVID-19. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Bapa, bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, jemaat Tuhan. Demikian juga gedung gereja ini Tuhan, kiranya tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Darah Kristus kiranya menyucikan gereja-Mu ini dari virus COVID-19. Dan umat Tuhan juga, Tuhan bungkus dengan darah Tuhan. Sehingga umat Tuhan Bapa di surga dapat melaksanakan panggilannya sebagai anak-anak-Mu Bapa di surga dimanapun jemaat Tuhan berada di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa di surga untuk perayaan Natal yang akan dilaksanakan secara online, streaming. Tuhan tolong Bapa di surga, persiapan-persiapan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga untuk acara serah terima utus sambut. Pada tanggal 2 acara serah terima KMJ GPB Karis dari yang lama kepada yang baru. Dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari acara utus sambut dalam ibadah minggu. Tuhan berkati Bapa di surga pelaksanaan serah terima dan acara utus sambut itu agar tim yang ditunjuk dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan berkati juga seluruh rangkaian acara tersebut agar kiranya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan proses alih tugas, serah terima, utus sambut itu di dalam tangan pimpinan Tuhan semata-mata.
Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan tidak kami sia-siakan untuk kami dharma baktikan, untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja dan kehidupan bermasyarakat di dalamnya. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa kami ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai pengucapan syukur. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 84 bait pertama dan kedua. Berikan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah, Maha Kudus, melalui berbagai cara Kau datang menemui kami. Dan sekarang Engkau telah datang dalam nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan penderitaan. Dialah Allah Maha Kaya yang telah menjadi miskin supaya kami memperoleh kelimpahan rahmat-Mu. Oleh cinta kasih-Nya saja kami digerakkan untuk memberikan apa yang kami terima dari tangan-Mu sendiri. Kiranya Dikau berkenan merahmati hidup kami, serta pakailah pemberian ini untuk pelayanan kasih demi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan warta sektor. Sehubungan pada malam hari ini telah diakhirinya kegiatan rutin ibadah keluarga, ibadah pelkat usia dewasa, dan ibadah komisi teologia persekutuan doa karis. Maka kami Majelis Jemaat GPIB Karis hanya akan menyiapkan layanan ibadah online, live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 09.00 WIB dan ibadah pelkat PA dan PT. Besar harapan kami seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah minggu sekalipun dari rumah kita masing-masing. Sebagai persiapan hati kita memasuki masa raya Advent dan menjelang masa raya Natal Yesus Kristus. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual sepanjang minggu berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 266 ayat 1 dan ayat yang kedua. Terkulai lesu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus.